Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni SPD, guru sejarah SMK Negeri 2 Bangkalan, sekaligus mahasiswa Daljab angkatan 3 tahun 2023, program studi pendidikan sejarah di LPTK Universitas Negeri Surabaya, NIM 230010312220404010. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melakukan uji kinerja di SMK Negeri 2 Bangkalan dengan menerapkan metode NHT berbantu media virtual, materi demokrasi terpimpin. Berikut adalah video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekretaris Rahma, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siap, tidak ada. Hadir semua ya, nihil ya. Alhamdulillah. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang demokrasi? Apa yang kalian ketahui tentang demokrasi, anak-anak? Siapa yang tahu? Silakan. Saya Bu. Iya, apa? Pemilu. Ada yang lain? Lagi? Saya Bu. Apa? Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Yang lainnya? Saya Bu. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang segala suatu keputusannya diputuskan bersama oleh masyarakat yang sudah mencapai usianya 17 tahun ke atas. Iya, benar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Dan ada berapa jumlah partai yang ada sekarang? Ada yang tahu? Bu. 11. Saya Bu. 13. 25. Saya Bu, 24. Ya, benar sekali. Bagaimana pemerintah mengatur partai sebanyak itu, anak-anak? Ada yang tahu? Saya Bu. Melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Melalui ketua umum. Ada undang-undang, itu undang-undang nomor 2 tahun 2009 bagaimana pemerintah mengatur partai yang sendiri. Iya benar, aku setuju. Oke. Biar lebih memahami, kita simak video ini. Dengan materi kali ini adalah demokrasi terpimpin 1959-1900. Video berikut 5.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Saya Bu, Ya, silakan. karena pada saat itu peraturan tertinggi adalah peraturan presiden Pak. Ya, benar sekali. Nah, untuk memahami materi hari ini, saya akan membuat permainan yang bernama Number Head Together. Permainan ini setiap siswa memiliki penomoran di kepalanya, di anggota kelompoknya. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan yang dijawab sesuai dengan nomor yang sesuai yang sudah ditentukan di kelompok itu, di masing-masing kelompok. Nanti Ibu memanggil nomor yang sesuai ke depan dari masing-masing kelompok. Seperti itu. Sebelum melaksanakan permainan Number Head Together, Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 5 kelompok ya. Sebentar, ini di sini sudah ada tim 1 yaitu berwarna merah untuk mengambil penomorannya ya, untuk maju ke depan. Sebentar. Oke. Kelompok 1 silakan ngambil penomoran di depan, apabila tidak apa-apa ya. Kelompok 2 silakan. Warna ungu. Kelompok 3 warna biru. Dan kelompok 4 warna merah. Dan kelompok 5 warna hijau. Silakan dipakai di kepala masing-masing ya. Sudah semua memakai penomoran di kepalanya? Baik, Ibu akan memakai media white wall ya. Media white wall. Ini untuk saya kasih pertanyaan melalui media white wall ya anak-anak. Nanti kalian di situ ada nomor 1 sampai 5. Kalian harus simak baik-baik. Nomor 1 pertanyaannya apa sampai seterusnya nomor 5 ya. Siap, yang nomor 1 silakan menulis di buku tulisnya. Nomor 1, angka 1. Pertanyaannya ini. Nomor 2. Ya, tulis dulu. Nomor 1. Pertanyaannya di sini ya. Yang nomor 1, pertanyaannya ini tolong ditulis sudah. Sudah semua? Nomor 2. Nomor 2 ini tolong ditulis. Jawabannya. Pertanyaannya ditulis. Ya. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 sudah? Ya. Nomor 1, 2, dan 3 ini ya. Nomor 4. Nomor 5. Sudah menulis semua pertanyaan? Sudah. Ya, tolong dikerjakan ya sesuai dengan
Sudah selesai anak-anak? Baik, saya akan memilih nomor pelanggaran jangkau. Saya pilih nomor siapa nomor yang maju untuk ke depan, ya? Baik, nomor 1 maju ke depan. Presentasikan. Silakan. Saya dari kelompok 3 yang akan menjawab soal nomor 1, yaitu jelaskan tindakan Presiden Soekarno dalam menanggapi ketegangan dengan DPR pada masa demokrasi terpimpin, yaitu 1. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Alasan pembubaran konstituante adalah karena dianggap tidak mampu menyelesaikan tugasnya untuk menyusun undang-undang baru. Kedua, pembubaran DPR hasil pemilu. Pembubaran DPR ini semakin memperkuat kekuasaan Soekarno dan melemah peran DPR. Manipol Usdek. Manipol Usdek berisi 5 prinsip dasar, yaitu manifesto politik Usdek, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin. Kesimpulannya, tindakan-tindakan Soekarno dalam menanggapi ketegangan dengan DPR menunjukkan bahwa ia berusaha untuk memperkuat kekuasaannya dan mengendalikan situasi politik di Indonesia. Mengeluarkan seruan Krikora pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Sistem demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang menempatkan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah presiden, sebagai pusat pembuat kebijakan dan keputusan. Sistem demokrasi terpimpin mempunyai dampak positif seperti pengambilan keputusan yang cepat sehingga permasalahan lebih mudah mendapatkan solusi. Namun di sisi lain ada dampak negatifnya. Jawa dan ekonomi Indonesia dulu menggerakkan ini dari nama gerakan mulai dari. Adakah yang berkomentar anak-anak? Tidak. Ada. Ya, silakan duduk kembali. Apa selanjutnya saya pilih lagi ya nomor yang maju. Nomor 3 silakan maju. Silakan. Pertanyaan nomor 3. Dari ya. Membentuk Dewan Nasional. Alasan Presiden Soekarno membubarkan DPR pada tahun 1960 pada demokrasi terpimpin adalah karena DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan pemerintah.
Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dan bijaksana dengan terlaksana perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Soekarno menjelaskan demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarkinya, liberalisme tanpa autokrasinya. Karena DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 2060 yang diajukan pemerintah. Pembahasan Irian Barat. Silakan ada yang berkomentar di yang sudah maju. Tidak ada, saya akan nanya dulu. Ya, berarti silakan duduk. Baik, Ibu pilih nomor yang maju lagi untuk ke depan. Oke. Silakan maju. Silakan. Saya dari kelompok warna biru akan menjawab pertanyaan yang pertanyaannya adalah apakah kamu dapat menceritakan dampak negatif dari demokrasi terpimpin dalam bidang ekonomi dan politik. Nah, dalam bidang ekonomi, dampak negatifnya itu penurunan ekonomi. Jadi pada masa demokrasi terpimpin waktu itu, inflasinya itu tinggi. Terus ada yang kedua itu utang luar negeri meningkat. Jadi kebutuhan dari negara kita sendiri itu membuat kita jadi berhutang ke luar negeri yang membuat utang kita menjadi naik. Nah, dalam bidang politik, ada pembatasan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Jadi kita itu tidak bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan pada saat itu. Terus setelah itu ada sentralisasi kekuasaan. Pada saat itu pusat kekuasaan itu ada di tangan Presiden Soekarno. Tindakan yang dilakukan Presiden Soekarno adalah membubarkan DPR pada tahun 1960. Kendali negara yang sepenuhnya di tangan Presiden membuat kekuasaannya terlalu besar. Dampak negatif dari diterapkannya demokrasi terpimpin itu ada 4 macam. Yang pertama, power presiden yang terlalu besar. Yang nomor 2, jabatan presiden seumur hidup. Yang ketiga, masuknya militer ke dunia politik. Yang keempat, konsep nasakom atau nasional. Dewan yang tidak setuju dan ekonomi Indonesia menurun sehingga barang-barang mahal. Baik, ada yang komentar dari kelompok yang maju? Saya, apa dampak dari inflasi kepada para petani di Indonesia? Silakan bisa ada yang menjawab dari Anda. Jadi saya akan menanggapi pertanyaan dari Diskonda. Jadi dampak dari inflasi terhadap para petani itu selain harga-harga barang yang jadi mahal, itu biaya produksi mereka juga ikut naik. Jadi harga pestisida, harga barang-barang untuk menunjang proses produksi mereka itu juga ikut naik. Jadi para petani itu tidak bisa dikatakan sejahtera karena harga-harga barang yang naik, tapi mereka juga ikut kesulitan karena mereka harus memenuhi proses produksi mereka sendiri, yang produksi mereka itu hasil dari produksinya akan dijual, yang belum tentu akan dibeli juga karena harga-harga barang yang mahal. Baik, terima kasih. Ada lagi yang berkomentar, anak-anak? Tidak ada. Dari jawaban yang teman kalian presentasikan di depan, itu akan mengambil kesimpulan. Yang pertanyaan pertama adalah, apakah kamu dapat menceritakan dampak positif diterapkannya demokrasi terpimpin dalam bidang politik dan ekonomi? Dampak politik itu positifnya adalah pembentukan dalam penguatan negara Republik Indonesia dan penguasaan Presiden Soekarno terlalu besar. Dan pertanyaan kedua adalah, apakah kamu dapat menceritakan dampak negatif dari diterapkannya
Soekarno. Jabatan Presiden seumur hidup, masuknya militer ke dalam politik, dan konsep nasakom atau nasional. Baik, pertanyaan ketiga, ceritakan secara singkat tindakan apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ketika memperebutkan Irian Barat, anak-anak. Perjuangan Irian Barat untuk perebutan Irian Barat adalah melakukan upacara yang pertama adalah tentang ekonomi, politik, militer, dan diplomasi. Nah, di sini politiknya Irian Barat menjadi provinsi, terus militernya membeli senjata dari Amerika Serikat, dialihkan ke negara Blok Timur atau Uni Soviet. Dan politiknya melibatkan utang-utang kepada Belanda. Pertanyaan keempat adalah jelaskan tindakan Presiden Soekarno ketika terjadi ketegangan dengan DPR saat diterapkannya demokrasi terpimpin. Soekarno menjadikan masalah RAPBN untuk membubarkan DPR pada tanggal 24 Juni 1960. Kemudian Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Dari jawaban teman kalian yang sudah mempresentasikan ke depan, menunjukkan bahwa kalian semua sudah paham tentang demokrasi terpimpin. Bahwa demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem yang seluruh keputusannya, pemikirannya berpusat pada pemimpin negara. Dari hasil belajar hari ini, biar lebih memahami lagi, saya akan memberikan kuis kepada kalian semua ya. Saya akan share di WA grup. Kalian mengerjakan kuis itu 15 menit. Tolong dikasih nama lengkap, tidak boleh contoh-contohan, karena cepat waktunya untuk mengerjakan. Baik anak-anak, ibu share kuisnya di WA grup. Sudah ibu share ya kuisnya ya. Tolong dikerjakan. Di grup yang ada Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Sudah buat nilainya? Sudah. Ada yang dapat 80? Saya. 80. Bagus sekali.
Sudah selesai ya Kak Akang? Ya. Tolong dikumpulkan ya KPD-nya. Ya. Terima kasih sudah mengumpulkan KPD-nya. Untuk minggu depan kita membuat mading digital. Jangan lupa di rumah dipersiapkan ya untuk pelajaran minggu depan ya. Pelajaran hari ini sudah selesai. Adakah pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita baca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Ya, Bu.